rabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Saya Muhammad Iqbal Malaudin dan rekan saya Nabilatul Ummah. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Menurut bahasa globalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu global dan sasi. Global artinya proses dan sasi artinya mendunia. Bila disatukan menjadi proses sesuatu yang mendunia, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas wilayah-wilayah tertentu, dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media cetak dan media elektronik. Selanjutnya ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Pada zaman ini, perkembangan barang-barang seperti televisi, telepon genggam, satelit, dan internet menjadikan bentuk komunikasi globalisasi meningkat sangat cepat dan luas. Sedangkan melalui pergerakan massa seperti turisme bisa merasakan banyak hal seperti budaya yang meluas di negara di Indonesia. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda menjadi ketergantungan akibat dari pertumbuhan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan didominasi organisasi seperti World Trade Organization atau disingkat WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama melalui televisi, film, musik, dan transmisi berita olahraga internasional yang kita konsumsi sehari-hari, dan dapat menerima pengalaman baru tentang hal-hal yang beraneka ragam bahasa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama di bidang lingkungan hidup yang kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya, faktor-faktor munculnya globalisasi. Yang pertama, faktor geografis. Suatu negara yang mempunyai kondisi geografis yang sebagian besar mempunyai laut yang luas bisa mengembangkan politik luar negeri dan kerjasama antar negara. Yang kedua, faktor kependudukan. Suatu negara yang memiliki penduduk yang banyak bisa mengembangkan politik luar negeri dan mampu mengatasi kepadatan penduduk. Yang ketiga, ada faktor sumber daya ekonomi. Faktor ini sangatlah berpengaruh bagi negara, karena negara kita pasti bisa maju karena ada faktor ekonomi. Dengan ini kita bisa mengolah berbagai macam sumber daya di negara. Yang kelima, ada teknologi transportasi. Secara transportasi semakin canggih dan dapat mempengaruhi terjadinya perkembangan ekonomi di suatu negara maupun bidang kehidupan lainnya seperti politik, sosial, kecepatan tinggi, sehingga mudah Yang selanjutnya, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ada perubahan dalam konstan. Pada zaman sekarang ini, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi semakin cepat dan luas. Sementara melalui perkembangan massa seperti turisme,
bisa memisahkan banyak hal dari berbagai budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi ketergantungan akibat dari pertumbuhan internasional. Peningkatan akibat dari pertumbuhan internasional tersebut meningkatnya perusahaan multinasional dan didominasi organisasi semacam di dunia seperti World Trade Organization atau disingkat WTO. Selanjutnya, peningkatan interaksi kultural melalui media massa, terutama melalui televisi, film, musik, dan transmisi berita olahraga lainnya yang kita konsumsi sehari-hari dan mendapatkan pengalaman baru tentang hal yang beraneka ragam budaya, misalnya fashion, literatur, dan makanan. Selanjutnya, meningkatnya masalah bersama di bidang lingkungan hidup yang kita kerjakan bersama-sama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Nabilatul Umah. Kepadanya kami persilakan. Kemudian selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Masyarakat dunia dalam era globalisasi tidak dapat menghindari dari arus derasnya kompleksitas perubahan. Sebagai akibat canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi, terus tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang kehidupan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak, dunia harus mengikutinya. Jika tidak, maka akan tertinggal dan bisa dikatakan sebagai negara primitif. Berikutnya yaitu dampak globalisasi dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang politik. Bidang politik ini seperti timbulnya gelombang demokratisasi atau bisa disebut dengan dambaan akan kebebasan. Yang kedua, di bidang ekonomi seperti MEA, adanya pasar bebas. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Sekarang merabanya gaya berpakaian kebarat-baratan atau bisa dikatakan dengan westernisasi. Kemudian yang keempat yaitu bidang kesehatan. Sekarang peralatan kesehatan sudah semakin canggih. Banyak orang yang menawarkan jasa seperti operasi plastik, suntik, botox, sedot lemak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bidang keamanan. Bidang keamanan ini banyak peralatan yang canggih yang dibuat oleh manusia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti teknologi nuklir dan lain sebagainya seperti itu. Ini terus ya. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi yaitu yang pertama, keterbukaan informasi. Yang kedua, komunikasi semakin mudah dan cepat. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perekonomian Indonesia semakin bergeliat. Yang kelima, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang keenam adalah perubahan tata nilai dan sikap, dan lain-lain. Kemudian dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, informasi tak terkendali. Yang kedua, westernisasi atau kebarat-baratan. Yang ketiga, sikap individualitas. Yang keempat, kesenjangan sosial
pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.